Selamat pagi saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Batam pada hari ini, Senin 8 April 2024. Sebelum kita membacakan firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini, marilah kita angkat pujian, kita bernyanyi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Dai jalaidahamu madingga basani Jehovah, mertua mabau na marhaposan tu ipana dosana. Saudara-saudara, seringkali kita dengar pernyataan-pernyataan iman, betapa baiknya Tuhan itu. Betapa saya bersyukur kepada Tuhan karena banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan, yang saya nikmati hari ini. Saudara-saudara, perkataan ini biasanya dikatakan oleh orang-orang yang sedang bersuka cita, yang sedang bergembira karena kabar sukacita yang didengar. Namun berbeda dengan Daud dalam nats ini. Dia mengucap syukur kepada Tuhan, justru ia berada dalam ancaman dan bahaya. Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mazmur ini ditulis pada saat Daud bukan sesudah menjadi raja, atau pada saat Daud bukan di posisi nyaman. Tetapi Mazmur ini ditulis atau dia nyatakan pada saat ia sedang dalam pelarian dalam kejaran Saul yang berusaha untuk membunuhnya. Tragisnya lagi, saat ia lari ke daerah Filistin, Raja Filistin Abimelek dapat mengenali dia yang telah membinasakan perwira-perwira Filistin dan Goliat. Sehingga Raja Filistin pun berniat untuk membunuh dia. Daud benar-benar dalam keadaan terjepit. Daud benar-benar dalam keadaan frustrasi. Daud benar-benar dalam keadaan situasi yang berat sehingga ia menjadi kalut, sehingga menjadi takut, frustrasi.
Saudara-saudara, dalam keadaannya yang situasi terjepit itulah, Daud mengarahkan pandangannya bukan kepada persoalan yang dia hadapi, tetapi Daud mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Sehingga dalam situasi kejepit, dalam situasi kalut, situasi takut, situasi frustrasi, Daud masih tetap bisa memuji Tuhan. Saudara-saudara, ia sangat percaya bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang setia, yang selalu melindungi dia. Dia sangat percaya bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang berpihak kepada dia. Karena itu, dalam keadaan yang seakan-akan tiada harapan, Daud selalu mengingat betapa baiknya Tuhan itu. Maka Daud selalu berusaha untuk mengecap segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga ketika lolos dari ancaman Abimelek, Daud berkata, "Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam segenap kehidupan kita, dalam segenap perjalanan kita, marilah kita merasakan kebaikan Tuhan. Jangan hanya memandang kepada besarnya persoalan, kepada besarnya masalah, kepada besarnya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tetapi pandanglah kepada Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangannya untuk menopang kita. Pandanglah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dan dia bukan hanya sebagai pencipta, tetapi dia memelihara kita. Maka oleh karena itu jangan ragu untuk berlindung kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam naungan sayapnya kita hidup aman, damai dan tenteram. Amin. Kita berdoa. Dalam perjalanan hidup, dalam liku-liku hidup ini ya Tuhan, walaupun banyak gelombang hidup dan banyak persoalan yang kami hadapi, tetapi seperti Daud, kami memandang kepada Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Kami memandang kepada Tuhan yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Hanya di dalam Tuhan kami merasa nyaman, aman, tenang dalam hidup ini. Berkati hidup kami ya Tuhan. Dan kami senantiasa memuji-muji Tuhan dalam keadaan bagaimanapun di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.